Shalom, selamat berjumpa kembali di dalam kasih firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan sabdanya, marilah kita berdoa. Damai sejahtera yang melampaui segala akal, yang datangnya daripada Kristus Yesus Tuhan kita, kiranya menyertai hati, pikiran, perasaan, dan seluruh hidup saudara pada saat ini. Amin. Firman Tuhan, khotbah pada hari kenaikan Tuhan Yesus, Kamis tanggal 26 Mei 2022, diambil dari Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai ayat yang ke-11, dan bahan bacaan diambil dari Mazmur 68 ayat 9 sampai ayat yang ke-19 dengan tema menjadi saksi Kristus sampai ke ujung dunia. Saudara-saudaraku, sahabat terkasih di dalam Yesus Kristus Tuhan kita, Shalom. Pernah katanya di sebuah gereja, sehabis ibadah, datanglah seorang ibu kepada pendetanya. Dan dengan gugup, ibu itu berkata, "Pak Pendeta, sebenarnya saya merasa malu untuk mengatakan hal ini. Tetapi saya harus benar-benar mengatakannya karena saya memang sudah mencoba. Dan saya merasa sangat sulit dan tidak mudah rupanya untuk bersaksi tentang Tuhan Yesus." Pendeta itu menjawabnya dengan penuh kasih, "Ibu, janganlah memikirkan bagaimana indahnya kata-kata yang mau ibu sampaikan. Dan juga jangan pernah berusaha memenangkan jiwa. Tuhan tidak meminta ibu untuk menjadi pemenang jiwa. Tetapi Tuhan meminta ibu untuk bersaksi tentang pengalaman ibu bersama dengan Tuhan Yesus. Dan selebihnya serahkan kepada Roh Kudus untuk bekerja." Saudaraku, sahabat terkasih di dalam Yesus Kristus Tuhan kita, hari kenaikan Yesus ke sorga adalah merupakan peristiwa yang sangat penting, yang tiap tahunnya kita seluruh umat Kristiani memperingatinya dan merayakannya dengan sukacita lewat ibadah. Peristiwa kenaikan Tuhan Yesus penting kita rayakan adalah untuk menyatakan kesempurnaan pekerjaan dan karya penebusannya yang diberikan oleh Bapanya untuk turun ke dunia dan menjadi sama dengan manusia demi menebus dan menyelamatkan umat manusia yang telah jatuh di dalam dosa. Itu bisa kita baca dalam Ibrani 1 ayat 3, 1 Petrus 3 ayat 22, Filipi 2 ayat 6-7. Kenaikannya menyatakan bahwa ia sekarang kembali kepada keberadaannya yang semula, yakni dalam kemuliaan yang kekal sebagai Allah yang layak menerima segala pujian, hormat, dan pengagungan dari setiap makhluk ciptaannya. Peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke sorga memberikan pengenalan kepada kita akan kuasa Yesus yang berkemenangan sudah nyata, dan bahwa ia telah menguasai langit dan bumi, kematian dan kehidupan. Kenaikan Tuhan Yesus juga semakin meneguhkan iman kepercayaan kita akan kebangkitannya dari antara orang mati, dan memang bahwa Yesus sungguh-sungguh hidup untuk selama-lamanya. Yesus adalah Allah yang hidup. Makanya jika ada di luar sana yang berkata bahwa orang Kristen menyembah manusia yang dijadikan Tuhan, seolah-olah orang Kristen begitu bodoh. Pada kenyataannya, saudaraku, merekalah orang bodoh. Karena manusia memang tidak pernah bisa berubah menjadi Tuhan. Tetapi, saudaraku, Tuhan pasti bisa berinkarnasi menjadi manusia. Dan itulah Yesus kita. Karena pada hakikatnya, sebelum dia berinkarnasi menjadi manusia, dia adalah Tuhan yang ada sebelum segala sesuatu ada. Bahkan segala sesuatu diciptakan oleh karena firman-Nya. Jika dia adalah Allah,
Apakah yang mustahil baginya? Allah jadi manusia, apakah bisa? Tentu saudaraku, sangat-sangat bisa. Yang tidak bisa itu adalah manusia menjadi Allah. Selain itu, kenaikan Kristus ke sorga membuka jalan sekarang dan menjadi jaminan bagi orang percaya bahwa kita akan turut diangkat dan ditinggikan. Hal ini menjadi harapan yang pasti bagi setiap orang percaya. Kristus telah menyediakan tempat di pangkuan Allah Bapa. Bandingkan Yohanes 14 ayat 1-3. Inilah kepastian kehidupan yang kekal bagi setiap kita orang yang percaya kepada Kristus. Sebagaimana Kristus telah diangkat dan ditinggikan, maka demikianlah kita sebagai orang yang percaya kepadanya juga pasti diangkat dan ditinggikan dalam kehidupannya. Dan itu berarti, saudaraku, bahwa kenaikan Kristus ke sorga telah mengangkat status setiap orang percaya menjadi pewaris kerajaan Allah. Namun, satu hal yang harus kita ingat, bahwa dalam momen kenaikan Tuhan Yesus, inilah Tuhan Yesus memberikan perintah agung agar para muridnya dan kita semua orang-orang percaya supaya giat dan bersungguh-sungguh bersaksi tentang kasih-Nya dan anugerah-Nya bagi umat manusia berdosa, sebagaimana tema kita hari ini, menjadi saksi Kristus sampai ke ujung dunia. Tugas ini, saudaraku, adalah tugas yang mulia dan agung yang harus kita laksanakan dengan baik. Tanda bahwa kita sudah mengalami kasih dan anugerah yang Yesus berikan kepada setiap kita. Itu mari kita perhatikan firman Tuhan yang sangat penting ini. Yang pertama, saudaraku, hambatan untuk menjadi saksi Kristus. Sebagaimana diungkapkan tadi dalam kesaksian ibu itu, selain takut tidak tahu bagaimana bersaksi, sebenarnya ada banyak hambatan penghalang dan keengganan kita untuk menjadi saksi bagi Kristus. Ada yang berkata, saya tidak tahu bagaimana mengarahkan pembicaraan ke Injil. Yang lain, saya takut ditolak. Yang lain lagi, saya tidak tahu bagaimana memulai percakapan tentang hal-hal yang berbau rohani. Saya kurang yakin Tuhan mau berbicara melalui saya. Yang lain katakan, saya tidak dapat membayangkan orang-orang yang akan mau mendengarkan apa yang akan saya katakan. Dan masih banyak lagi, saudaraku, alasan dan halangan serta hambatan baik dari diri kita yang mau bersaksi. Belum lagi dari orang-orang yang kita injili itu, bahkan dari lingkungan dan peraturan daerah, dan lain-lain sebagainya. Dalam teks khotbah kita ini, penghalang utama para murid untuk bersaksi adalah masalah pemahaman mereka yang keliru tentang kerajaan Allah. Makanya bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Ayat 6 dan ayat 7. Nampaknya, saudaraku, sama seperti orang Yahudi pada umumnya, para murid juga mendambakan kedatangan kerajaan mesianis yang supranatural itu nyata dan kelihatan di muka bumi ini, tengah-tengah mereka di Israel. Dan itu berarti Yesus hanya untuk orang Yahudi saja. Padahal Tuhan Yesus datang bukan untuk itu saja, melainkan untuk kerajaan yang lain, yang lebih mulia dan kekal, yaitu kerajaan sorga. Sehingga Yesus menegur mereka. Yesus tidak ingin mereka terperangkap dalam pertanyaan kapan waktunya. Karena hal itu hanya akan membuat mereka fasik
dan menunggu. Yesus mau supaya mereka fokus pada pertanyaan bagaimana dan di mana mereka menjadi saksi Kristus supaya banyak orang yang percaya dan masuk ke dalam kerajaan sorga. Saudaraku, gereja kita juga sering memahami bahwa bersaksi tentang Yesus dan memberitakan Injil tidak perlu lagi. Itu masa-masa yang lalu. Atau itu hanya tugas evangelis dan para penginjil. Padahal tugas bersaksi dan pekabaran Injil adalah tugas gereja dan tugas kita semua yang percaya kepada Tuhan Yesus. Untuk itu ada yang menulis tentang bagaimana kita menghadapi halangan, keengganan kita untuk bersaksi, yakni dengan mengingat ada bagian kita sebagai orang percaya, yakni bersaksilah tentang Kristus dan juga mengingat bahwa kita adalah utusan Kristus bagi banyak orang. Firman Tuhan berkata, Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikan semua bangsa muridku." Matius 28 ayat 18 sampai 19. Dalam 2 Korintus 5 ayat 20 firman Tuhan berkata, "Jadi kami ini adalah utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kami dengan perantaraan kami." Jadi jelas tugas kita adalah bersaksi, menyaksikan pengalaman kita bersama Kristus, dan karena kita ini adalah utusan Kristus. Ada bagian Tuhan, yakni jelas memperlengkapi kita dan memberikan kuasa kepada setiap kita. Firman Tuhan berkata, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan Rohku, firman Tuhan semesta alam. Sakaria 4 ayat 6. Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh. 1 Korintus 2 ayat 4. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Yohanes 6 ayat 44. Tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya. Yohanes 6 ayat 65. Dalam hal ini kita lihat bahwa keberhasilan dalam bersaksi bukanlah membawa seseorang kepada Kristus. Keberhasilan kita adalah memancarkan hidup Kristiani kita dan rajin bersaksi tentang Injil dan mempercayakan hasilnya kepada Allah. Yang kedua, saudaraku, semua kita dipanggil Tuhan Yesus untuk menjadi saksinya. Saudaraku, sahabat terkasih di dalam Yesus Kristus Tuhan kita, bersaksi dan menjadi saksi artinya adalah seseorang yang mempunyai pengalaman pribadi atau pengetahuan langsung mengenai sesuatu hal. Bandingkan Yesaya 43 ayat 9 sampai 12, Yesaya 44 ayat 8. Dalam ayat 8 dikatakan, "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Dalam ayat ini jelas bahwa Yesus memerintahkan setiap orang Kristen untuk bersaksi. Dimulai dari keluarga kita lah, dalam kota atau di desa kita. Baru kemudian ke desa berikutnya hingga ujung dunia. Tapi bukan berarti kita harus jadi saksi sampai ke luar negeri. Berdoalah agar Tuhan menunjukkan wilayah kita masing-masing dan tahu karunia atau talenta apa yang Tuhan berikan untuk kita gunakan menjadi saksinya yang hidup. Tetapi yang jelas bahwa Tuhan Yesus telah meminta dan memerintahkan kita orang-orang percaya menjadi saksinya. Artinya
siapapun kita, jika sudah mengenal Dia dan telah percaya kepada Kristus, Tuhan perintahkan untuk bersaksi kepada orang lain. Saudaraku, bersaksi dan memberitakan Injil Kristus adalah dua hal yang berkaitan dan seharusnya tidak terpisahkan. Dan seperti yang sudah diungkapkan tadi, bahwa orang tersebut harus mengalami sungguh-sungguh kehidupan yang diubahkan Tuhan. Artinya orang tersebut sudah diubah Tuhan Yesus dari orang berdosa menjadi orang yang dibenarkan dan menjadi umat Allah. Karena perubahan yang terjadi dalam diri seseorang oleh salib Kristuslah yang menjadi titik tolak seseorang untuk apa? Bersaksi. Kalau ia tidak mengalaminya, saudaraku, jangan coba-coba, dan tidak mungkin ia dapat menyaksikan Kristus kepada orang lain. Dan siapakah Yesus Kristus itu dan apa yang telah dilakukannya baginya. Makanya hanya orang Kristen yang sudah mengalami pertobatan dan sungguh-sungguh percaya kepada Yesus Kristus yang dipanggil untuk menjadi saksi Kristus dimanapun dia berada. Bagaimanapun, orang Kristen yang sudah diselamatkan tidak boleh diam dan membiarkan orang-orang yang di sekitarnya binasa tanpa mendapatkan kabar kesukaan tentang Yesus Kristus. Firman Tuhan berkata, suatu saat Petrus dan Yohanes ditangkap karena berkhotbah dan memberitakan tentang nama Yesus. Bandingkan Kisah Rasul 4 ayat 18 sampai 20. Dan waktu mereka dilarang keras untuk bersaksi, tetapi mereka membalasnya dengan keras. Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan apa yang telah kami dengar. Kisah Rasul 4 ayat 20. Jawaban mereka ini sungguh sangat tepat. Karena bersaksi harus menjadi sifat alami dari setiap orang Kristen yang percaya kepada Yesus. Anda pasti membagikan cerita tentang apa yang sudah terjadi dalam hidup Anda. Itu otomatis. Tuhan Yesus mengatakan dalam Yohanes 15 ayat 8 bahwa salah satu bukti dari pemuritan adalah bersaksi atau menghasilkan buah. Jika Anda adalah muridnya, maka hidup Anda pasti selalu penuh dengan apa? Kesaksian. Selain itu, firman Tuhan berkata, sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia, disaksikan oleh mereka dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Ayat 9. Jadi di sini kita membaca bahwa Tuhan Yesus terangkat sesudah ia mengatakan pentingnya untuk apa? Kita menjadi saksinya. Yesus memberitakan Injil ya kepada banyak orang, dan itu harus kita bagikan supaya dapat apa? Menyelamatkan orang dan membahagiakan umat manusia. Tidak hanya itu, dalam ayat 10-11 dikatakan bahwa ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Hal ini semakin memberikan keyakinan dan iman bagi para murid dan juga bagi kita semuanya orang-orang percaya bahwa Yesus saat ini sudah berada di sorga. Dan sebagai Tuhan yang hidup dan pembela kita serta imam agung kita, maka pada waktunya nanti sangat-sangat indah Dia berjanji untuk kembali ke bumi untuk mengangkat kita ke sorga bersama-sama dengan Dia dalam kekekalan.
Jaminan bahwa Yesus akan datang kembali adalah kebenaran yang harus kita pegang erat, sehingga kita bersemangat dan semakin giat untuk bersaksi bagi banyak orang, sehingga kita bersama-sama menikmati kebahagiaan kelak dengan Kristus Yesus. Yang ketiga, saudaraku, ada kuasa dan perlengkapan supaya kita bersaksi dan memberitakan Injil dengan sukacita. Saudaraku, di dalam Yesus Kristus sangat indah bahwa Tuhan Yesus sebelum mengutus dan memerintahkan para murid dan kita semua orang-orang percaya untuk bersaksi, sungguh Yesus memberikan kuasa dan memperlengkapi kita dahulu dengan Roh Kudus. Dalam ayat 8 secara jelas dikatakan bahwa mereka tidak perlu buru-buru meninggalkan Yerusalem. Mereka memerlukan kuasa Roh Kudus supaya menjadi saksi-saksi yang efektif. Poin ini cukup menarik untuk diperhatikan. Kita tahu bahwa keadaan murid pada waktu itu sebenarnya sudah cukup baik. Mereka sudah 3,5 tahun menjadi murid Yesus dan bersama Yesus. Setelah Yesus bangkit, berkali-kali mereka juga sudah berjumpa dengan Yesus selama 40 hari. Bandingkan ayat 3. Mengapa Tuhan Yesus tidak langsung mengutus mereka saja ke tengah-tengah dunia? Saudaraku, perhatikan ini. Mereka membutuhkan kuasa. Kuasa dari Roh Kudus. Keberanian diri tidaklah memadai, saudaraku. Pengalaman juga tidak dapat diandalkan. Pengetahuan seringkali mengecewakan. Kepintaran dan segala taktik macam hal bisa membuat kita kecolongan. Pengalaman apapun tidak bisa kita andalkan. Tetapi sungguh melalui Roh Kudus, kita dan mereka melakukan hal-hal yang ajaib. Bandingkan Kisah Rasul 2 ayat 4 dan juga ayat 43. Roh Kudus pasti memberi mereka apa? Keberanian. Ya, Kisah Rasul 4 ayat 31. Bahkan ketika diperhadapkan pada kematian pun, ya, Kisah Rasul 7 ayat 55, mereka tetap berani bersaksi. Makanya sebelum mereka diberi kuasa Roh Kudus, mereka harus tekun berdoa. Ayat 14. Saudaraku, setiap kita dipanggil dan diutus untuk bersaksi dan memberitakan Injil di lingkungan keluarga kita, tetangga kita, atau di tempat kita bekerja, di desa, di kota-kota kita, di desa-desa dan kota-kota lain sekitar kita hingga ujung bumi. Karena dengan kuasa Roh Kudus, kita dapat mengubah keluarga kita lebih baik dan harmonis. Pekerjaan kita bisa lebih berkualitas, hidup kita lebih berintegritas. Dan Tuhan Yesus sudah berjanji bahwa kita sebagai orang percaya akan menerima kuasa dari Roh Kudus dan kita akan menjadi saksinya dengan benar. Jadi seharusnya kita tidak boleh terintimidasi dan merasa takut ketika kita ingin bersaksi. Percayalah, saat kita mulai menceritakan tentang Dia, maka Roh Kudus akan menuntun dan memampukan kita untuk menyampaikannya dengan baik. Yesus berjanji bahwa Dia akan menyertai kita, memberikan kemampuan bagi kita untuk bersaksi. Untuk itu minta dan rajinlah berdoa. Yang terakhir, saudaraku, saudara-saudara sahabat terkasih di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Kita tadi telah mendengar betapa pentingnya kita merayakan ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Karena melaluinya lah kita menyadari betapa pentingnya untuk bersaksi. Itu ada beberapa poin penting yang menjadi renungan kita pada khotbah ini. Antara lain, yang pertama, Yesus Kristus telah naik ke sorga. Ini pasti. Karya penebusannya dan keselamatan umat manusia berdosa telah sempurna di bumi diselesaikan oleh Yesus. Dia kembali kepada keberadaannya yang semula, yakni dalam kemuliaan yang kekal sebagai Allah
Dia sekarang duduk di sebelah kanan Allah Bapa, menjadi pengantara dan imam besar kita. Dia juga sedang menyediakan tempat tinggal bagi kita di sorga. Dia juga sudah mengirim dan mengutus Roh Kudusnya, Roh penuntun bagi kita, dan kelak Dia akan kembali ke bumi untuk menjemput kita anak-anaknya dan menghakimi seluruh umat manusia. Yang kedua, saudaraku, kita sekarang dipanggilnya dan diutusnya untuk bersaksi dan memberitakan Injil Kristus kepada keluarga kita, di lingkungan kerja kita, di tetangga kita, dan seluruh dunia ini. Di desa-desa, di kota kita, di desa lain, hingga ujung bumi. Kita tidak harus ahli teologi, saudaraku, memiliki gelar jabatan gerejawi baru bersaksi. Setiap kita yang sudah mengalami penebusan Kristus dan sudah mengalami pertobatan dan diselamatkan oleh Yesus, terpanggil dan diutus untuk menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada. Marilah kita bersaksi tentang Tuhan Yesus, ya. Dan mulailah dari pengalaman hidup kita tentang kasih-Nya, pemeliharaannya, dan kuasa Tuhan dalam hidup kita. Yang ketiga, ingatlah bahwa setiap kita yang bersaksi tentang Yesus yang bangkit pasti diperlengkapinya dan diberi kuasa oleh Roh Kudus. Penyertaannya pasti nyata. Makanya jangan pernah ragu-ragu untuk bersaksi dan memberitakan Injilnya. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin.